Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami untuk mata kuliah pengantar psikologi dengan judul belajar. Untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih atas kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk memaparkan tentang pengertian belajar. Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam mengenai pelajaran ini. Seakan-akan orang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud dengan belajar itu. Tetapi kalau ditanyakan kepada diri sendiri, maka akan termenunglah untuk mencari jawaban apakah sebenarnya yang dimaksud dengan belajar itu. Kemungkinan besar jawaban atas pertanyaan tersebut akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda atau bermacam-macam, bukan? Adapun pendapat lain, yang pertama dari Skinner memberikan definisi belajar ialah learning is a process of progressive behavior adaptation, yang mana definisi ini dapat dikemukakan bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif, dan adanya sifat progresif ini akan memunculkan adanya sifat progresivitas dan memiliki pondasi yang lebih sempurna dan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kemudian pendapat kedua ialah dari Barlow. Barlow mengatakan definisi tentang belajar ialah the process of progressive behavior adaptation, yang bermakna proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Adapun di dalam Dictionary of Psychology disebutkan bahwa belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Setelah saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu belajar sebagai suatu proses. Proses sendirinya tidak menampak, yang tampak adalah hasil dari proses. Karena belajar merupakan suatu proses, maka dalam belajar ada yang namanya masukan, yaitu akan diproses dan adanya hasil dari proses tersebut. Apabila hal ini digambarkan, maka akan didapati skema sebagai berikut. Dari bagian tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar merupakan suatu yang terjadi dalam diri individu yang disebabkan dari latihan atau pengalaman, dan hal menimbulkan perubahan dalam perilaku. Ini berarti bahwa proses belajar merupakan intervening variable yang merupakan penghubung atau pengkait antara independent variable dengan dependent variable, seperti yang digambarkan oleh Hergen dan Olson 1997-3. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Hilda Mulis, akan melanjutkan materi dari saudara Rubina, yaitu belajar sebagai suatu sistem. Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Masukan apabila dianalisis lebih lanjut akan didapati beberapa jenis masukan, yaitu masukan mentah, raw input, masukan instrumen mental input, dan lingkungan, environmental input. Masukan mentah adalah individu atau organisme yang akan belajar. Misalnya, siswa mahasiswa atau anak yang akan belajar. Masukan instrumental adalah masukan yang berkaitan dengan alat-alat atau instrumen yang digunakan dalam proses belajar. Misalnya, rumah, kamar, gedung, peraturan. Peraturan merupakan masukan instrumen yang lunak, sedangkan kamar, rumah, gedung merupakan masukan instrumen yang keras. Masukan lingkungan merupakan masukan dari yang belajar, dapat merupakan masukan lingkungan fisik maupun non-fisik. Misalnya, tempat belajar yang gaduh atau ramai merupakan hal yang kurang menguntungkan untuk proses belajar. Terima kasih, langsung saja saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu teori dalam belajar.
Dalam teori conditioning ini dibedakan dua teori, itu pertama teori belajar asosiatif dan kedua itu teori belajar fungsionalistik. Pertama, teori belajar yang berorientasi pada aliran behaviorisme. Teori belajar asosiatif adalah teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov. Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. Teori belajar fungsionalistik dipelopori oleh Thorndike dan Skinner. Thorndike dengan eksperimennya sampai pada kesimpulan bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum, yaitu pertama hukum kesiapan, kedua hukum latihan, dan ketiga hukum efek. Menurut hukum ini, belajar akan mencapai baik harus ada kesiapan untuk belajar. Menurut Skinner, dalam conditioning operan ada dua prinsip umum, yaitu pertama, setiap respon yang diikuti oleh reward merupakan reinforcing stimuli akan cenderung diulangi. Kedua, reward yang merupakan reinforcing stimuli maka meningkatkan kecepatan terjadinya respons. Teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif. Pertama, Kohler dalam eksperimennya sampai pada kesimpulan bahwa hewan dalam belajar memecahkan masalah adalah dengan instinct atau insightful learning. Kedua, Jean Piaget. Salah satu pengertian yang dikemukakan oleh Piaget adalah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah menyelaraskan atau matching antara struktur kognitif dengan lingkungan. Misalnya, apabila pada anak hanya ada skema menyusu, memegang, marah, maka pengalaman-pengalamannya akan diasimilasikan dengan skema-skema tersebut. Ketiga, teori Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku tidak otomatis dipicu oleh stimuli eksterna, tetapi juga dapat merupakan self-activated. Perilaku dibentuk dan berubah melalui situasi sosial, melalui interaksi sosial dengan orang lain. Pembentukan atau pengubahan perilaku dilakukan melalui atau dengan observasi dengan model. Contoh teorinya dalam belajar dikenal observational learning theory atau juga disebut social learning theory. Adapun menurut Robert M. Gagné berpendapat bahwa ada 8 teori. Pertama, signal learning atau belajar isyarat. Belajar isyarat di sini, respon yang diberikan bersifat umum, kabur, atau emosional. Timbulnya pun tidak disengaja dan tidak dapat dikuasai. Kedua, stimulus response learning atau belajar stimulus respons. Belajar stimulus respons tidak bersifat umum dan kabur seperti halnya tipe pertama. Ketiga, chaining atau rangkaian. Chaining terjadi apabila terbentuk hubungan antara beberapa S dan R. S adalah situasi yang memberi stimulus, sedangkan R adalah respons. Keempat, verbal association atau asosiasi verbal. Bentuk sederhana dari teori keempat ini adalah apabila anak mampu menyebutkan segi empat saat memperlihatkan bentuk segi empat kepadanya. Kelima, discrimination learning atau belajar diskriminasi. Dalam teori ini, seseorang mampu mengetahui nama atau ciri dari beberapa macam bentuk. Misalnya, seorang guru mengetahui semua nama muridnya. Keenam, konsep learning atau belajar konsep. Belajar konsep merupakan kesanggupan manusia, hewan juga mampu, namun sangat terbatas. Tipe ini sangat berkaitan dengan tipe kelima. Ketujuh, rule learning atau belajar aturan. Belajar aturan merupakan suatu pemahaman terhadap mata pelajaran seperti rumus-rumus atau bisa juga mengenai aturan yang ada. 8. Problem solving atau pemecahan masalah. Teori ini merupakan gabungan dari beberapa dari ketujuh tipe yang sudah dijelaskan. Setiap manusia mempunyai masalah dan masalah itu harus diselesaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu belajar dalam perspektif Al-Quran. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam belajar perspektif Al-Quran. Yang pertama, membaca. Disandarkan pada ayat pertama turun, yaitu surat Al-Falaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. 2. Metode peniruan imitasi.
Al-Quran telah mengajarkan manusia dalam kisah peniruan pada peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil sampai dengan menguburkannya. Dalam proses pembunuhan itu selalu ditiru. 3. Pengalaman praktis dan trial and error. Dalam Al-Quran yang mengajarkan manusia untuk perjalanan di muka bumi, melakukan pengamatan, dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Metode berpikir. Manusia juga harus memikirkan segala yang telah diberikan Allah melalui perantara kalamnya, melalui berdiskusi, bertanya kepada orang yang lebih tahu akan ilmu yang dia tidak mengerti, sehingga mendapatkan satu kebenaran. 5. Metode pengulangan. Pengulangan dalam memukakan pendapat dan pikiran tertentu pada manusia biasanya akan menjadikan dia berpikir mantap dan optimis dalam setiap langkah. 6. Metode penghargaan. Rasulullah telah mengajarkan kita semua bagaimana memberikan kebaikan kepada masyarakat, khususnya pada tetangga dekat, dan memberikan masakan kepadanya dengan memberikan hadiah bila saudara kita sedang ada acara. 9. Metode bertanya langsung. Lisan. Salah satu cara belajar adalah dengan berhadapan langsung kepada guru dan dengan jalan mendengarkan, meniru serta hadir di majlis taklim. 8. Metode bertanya langsung pada ahli. Metode bertanya langsung pada ahli maksudnya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya, pakamnya, baik tentang ilmu ataupun seni. Merekalah orang-orang yang mampu merangkul sesuatu yang belum jelas dan dapat menawarkan solusi atau masalah yang ada. Adapun prinsip-prinsip belajar dalam Al-Quran. Pertama, motivasi. Dalam belajar, motivasi sangatlah penting bagi kita yang sedang menuntut ilmu, sebab motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu dan didukung dengan sarana yang ada. 2. Perhatian. Perhatian adalah faktor penting dalam belajar. Proses perhatian dari ilmu pengetahuan, dalam hal ini menasihati dalam kebenaran. 3. Partisipasi aktif. Dalam Al-Quran, kita menemukan penerapan prinsip partisipasi ini dapat dilihat dari metode yang digunakan dalam Al-Quran dalam mengajarkan sifat-sifat terpuji, akhlak, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik setiap kehidupan sehari-hari. 4. Pembagian waktu belajar. Prinsip ini diterapkan dalam Al-Quran di mana dia diturunkan dalam jarak waktu yang berjauhan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, sehingga manusia dapat mempelajari dan memahami kandungan ayat di dalamnya dengan cara menghafal dan mengamalkan. 5. Mengubah tingkah laku secara bertahap. Bangsa Arab pada masa pra-Islam mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Setelah datangnya Islam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana bertingkah laku sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul. 6. Konsentrasi. Membangkitkan konsentrasi murid melalui berbagai cara, diantaranya dengan menggunakan perumpamaan fakta yang mengandung makna, mengajukan pertanyaan, dan melakukan dialog maupun diskusi. Dalam hal ini, ilmu tidak hanya ilmu agama saja, tapi juga ilmu umum yang relevan dengan tuntutan zaman. Sehubungan dengan itu, meski tidak ada satupun agama, termasuk Islam, yang mengajarkan secara rinci dan operasional mengenai proses belajar, proses kerja, sistem memori, dan proses dikuasainya pengetahuan dan keterampilan untuk manusia. Namun, agama Islam dalam hal ini menekankan terhadap signifikasi, fungsi kognitif, dan fungsi sensoris. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi